Dynamic Live Streaming. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah. Jalur Paguyangan Brebes saat ini menjadi jalur rawan kecelakaan pasca pengalihan jalur Pantura akibat amblesnya jembatan Comal. Seorang bocah usia 4 tahun menjadi korban setelah sepeda motor yang dikendarai oleh kedua orang tuanya terpeleset. Laporannya bersama Bayu Ahmad, Radio Top FM Bumi Ayu, Brebes. Dampak dari pengalihan kendaraan berat dari jalur Pantura akibat amblasnya jembatan Comal ke jalur Tegal Prokerto terus menelan korban jiwa. Senin 11 Agustus 2014 di depan kantor UPTD Pendidikan Paguyangan atau depan pom bensin Wanatirta Paguyangan sekitar pukul 11.30 kembali menelan korban jiwa. Hafiz, bocah 4 tahun warga Banjarsari Kalisari Banyumas, tewas terlindas tronton. Sementara Agus dan Homsia, orang tua korban, selamat dari kecelakaan maut tersebut. Saksi mata Tarjo, warga Paguyangan, menuturkan korban serta orang tuanya akan menuju ke Lebak Siu Tegal dari arah Aji Barang. Namun naas ketika sampai di Paguyangan, sepeda motor yang dikendarainya terpeleset hingga korban terlepas dari pelukan orang tuanya dan masuk dalam kolong tronton. Korban namanya Hafiz, umur 4 tahun. Kronologinya ini ceritanya kata bapaknya ini dia mau meluncur ke Lebak Siu, ke tempat ayahnya dari arah Cibarang. Ternyata di perjalanan mungkin karena macet, dia ambil posisi kiri, nggak tahu-taunya dia meleset, tanggul, rubuh motor tersebut di depan UPTD Paguyangan, terus kelindas mobil, meninggal. Korban sekarang ada di Puskesmas Paguyangan. Sebelumnya pada hari Minggu 10 Agustus 2014, kecelakaan tragis juga terjadi di tikungan Negara Daha Jalan Lingkar Bumiayu hingga mengakibatkan 3 orang meninggal dunia di tempat. Korban meninggal Yosolina, 24 tahun, warga Desa Glonggong RT 04 RT 03 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, dan seorang perempuan dan anak kecil yang dibonceng Yosolina juga meninggal di tempat. Demikian Top Mania, Bayu Ahmad, Radio Top FM melaporkan untuk kabar Jawa Tengah. Bupati Kendal Widya Kandi Susanti menegaskan Kendal siap sebagai tempat alternatif pembangunan pembangkit listrik tenaga uap PLTU jika di Batang gagal dilanjutkan. Selengkapnya bersama Miftahul Amin, Citra FM Kendal. Sejumlah daerah termasuk Kabupaten Kendal telah mengantisipasi dengan penyiapan lahan seandainya rencana pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di wilayah Batang gagal terrealisasi. Bupati Kendal Widya Kandi Susanti mengatakan, Pemkab Kendal telah menyiapkan lahan seluas lebih dari 2.000 hektar yang dulu menjadi bagian kerjasama dengan PT Adani Global namun telah diputus. Selain karena masa berlakunya kerjasama sudah habis, ternyata hingga kini antara Pemkab dan PT tersebut tidak ada lagi koordinasi ataupun perkembangan kemajuan yang signifikan. Menurut Widya Kandi Susanti, ada banyak alasan Kendal menyiapkan diri sebagai alternatif pendirian PLTU, seperti penyerapan tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat. Itu saya membaca surat kabar ya, PLTU Batang sudah dicarikan alternatif lokasi yang lain. Saya langsung mengkontak Pak Gubernur, kemudian Bapak Gubernur tanya pada saya, ada berapa luasnya lahan yang sudah disediakan untuk PLTU. Saya bilang bahwa kita masih ada lebih dari 2.000 hektar yang lokasi dulu sebenarnya untuk PLTU yang mau dibangun oleh Adani Global. Tapi kerjasama saya dengan Adani Global sudah saya putus karena masa berlakunya sudah habis. Saya nggak mau perpanjangan lagi karena tidak ada perkembangan yang signifikan. Karena kita punya lahan. Kemudian juga itu sudah masuk dalam perda RT/RW. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi daerah itu luar biasa, penyerapan tenaga kerja. Dan kita juga membutuhkan energi karena nanti kan kawasan industri itu kan membutuhkan energi. Seperti diketahui, molornya proses pembangunan PLTU di Kabupaten Batang akibat pro kontra di masyarakat menjadikan adanya perkembangan wacana untuk memindahkan lokasi proyek. Pembangunan PLTU merupakan sebuah keharusan karena PLTU yang bakal dibangun akan menyuplai kebutuhan listrik di wilayah Jawa dan Bali. Demikian Miftahul Amin, Radio Citra FM Kendal melaporkan untuk kabar Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Tias Widiastuti. Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Radio Top FM 95,1 MHz. Inspirasi kita semua. Digital Station 2.0. Dynamic Live Streaming.